Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenjen Ahmad Zaini. Saya biasa dipanggil Jenjen. Saya melamar di posisi QA Engineer di Uda Coding, dan saya memiliki 6 bulan pengalaman di bidang QA, dengan rincian 3 bulan di Solve Education untuk menguji game Android, chatbot Telegram, dan website. Kemudian di Refactory untuk menguji aplikasi mobile, website, dan berpartisipasi di berbagai project skala nasional. Di sini saya telah membuat test case yang mana adalah test case untuk menguji main flow dari sebuah situs e-commerce dummy bernama Nobcommerce. Di sini saya membuat test case untuk manual test case dan juga untuk UAT. Di test case ini ada beberapa skenario. Yang pertama ada dimulai dari registration, kemudian login, kemudian search product, add to cart product, dan terakhir adalah checkout. Bisa dimulai di awal. Yang pertama ada registration. Bisa kita simulasikan di website Nobcommerce-nya. Pertama kita register dengan menggunakan data yang valid, opsional dan mandatorinya diisi semua. Misal namanya John Titor. Kemudian di sini semua mandatory dan opsionalnya sudah diisi. Kemudian kita klik register. Setelah itu registration complete, dan ini sesuai dengan test case yang pertama, yaitu registration menggunakan mandatory dan optional data. Dan sudah sukses sehingga bisa diisi pas dan actually-nya as expected. Dan expected resultnya ini user account bisa dibuat dan akan muncul pesan registration complete seperti ini. Setelah itu kita buat case negatifnya, yang mana bisa kita simulasikan dengan mengisi test case yang kedua, yaitu mandatory data only. Ini untuk positive case-nya. Positive case-nya kita isi mandatory datanya saja. Dan hasilnya bisa dibuat akun tersebut. Kemudian untuk negative case-nya ada menggunakan optional data saja, kemudian menggunakan data kosong, menggunakan email yang sama dengan sebelumnya, dan menggunakan email dengan format yang tidak benar, serta password dengan yang kurang dari 6 karakter, dan juga password yang berbeda antara password dengan confirm password.
Untuk optional data only, misal kita isi hanya ini, gender male, kemudian nama company-nya, dan ketika kita klik register maka akan muncul first name is required, last name is required, dan lain sebagainya. Adapun untuk empty data atau data yang kosong, kita bisa langsung mengklik register dan akan muncul error yang sama. Kemudian juga untuk email yang sama dengan akun sebelumnya, maka akan muncul error juga, email sudah eksis. Kemudian format email yang tidak benar seperti ini, wrong email. Dan terakhir dan kemudian ada password yang kurang dari 6 karakter. Dan password yang berbeda antara confirm password dengan password yang kita input. Seperti ini. Oke, dan semuanya pas. Semuanya pas, dan kita lanjut ke login. Kita bisa menggunakan akun yang telah tadi dibuat. Yang pertama ada email, dan passwordnya, maka akan redirect ke landing page, dan ini sudah login, sudah sukses. Kemudian password yang salah, email yang salah, dan field yang kosong. Kita logout terlebih dahulu. Untuk field yang kosong akan muncul error seperti ini. Untuk email yang salah, akan muncul seperti ini. Dan untuk password yang salah akan error juga. Ini menggunakan password yang salah, akan muncul error juga. Kemudian ada fitur search yang mana dibatasi oleh karakter. Jadi jika kurang dari 3 karakter maka akan muncul error, dan jika lebih dari 3 karakter maka akan muncul hasil pencariannya dengan karakter yang sesuai. Adapun jika karakter acak maka tidak akan muncul hasil pencarian. Seperti ini, misal kita coba laptop, ini lebih dari 3 karakter, dan jika search maka hasilnya akan muncul. Adapun jika menggunakan karakter random maka tidak akan muncul hasil pencarian, dan jika
menggunakan karakter yang kurang dari keyword yang kurang dari 3 karakter, maka akan muncul search to minimum length is 3 characters. Setelah itu ada add to cart, yang mana add to cart ini adalah untuk menambahkan produk kepada keranjang, dan ini expectednya itu ketika kita menambahkan pada keranjang, maka produk akan sukses ditambahkan ke keranjang. Namun jika produk variannya tidak valid atau ada yang tidak diisi, maka tidak bisa add to cart, tidak bisa menambahkan ke keranjang. Contohnya ada build your own computer. Jika kita pilih semua variannya, maka akan sukses menambahkan ke shopping cart. Adapun jika beberapa kita pilih dan beberapa tidak, maka akan muncul error. Please select produk variannya apa saja. Kemudian jika kita mengisi semuanya dan kuantitinya kurang dari 1, maka akan muncul peringatan quantity should be positive. Seperti itu. Expectednya itu kalau yang negatifnya produk tidak bisa tambahkan ke cart, dan jika positive case-nya adalah produk bisa ditambahkan ke cart. Dan terakhir ada checkout. Checkout di sini ada checkout positive case, yang mana dari cart itu kita checkout, dan negative case-nya ada kita tidak checklist agree term and service dan tidak mengisi mandatory data. Contohnya di cart ini kita coba dulu yang negatifnya terlebih dahulu. Jika kita tidak checklist, maka akan muncul peringatan seperti ini, dan jika kita checklist kemudian mandatory datanya tidak kita isi seperti ini, maka akan muncul error juga dan tidak bisa lanjut ke step selanjutnya. Oleh karena itu kita harus isi, misal ini city-nya misal tes, address-nya tes juga. Sudah, bisa lanjut, continue, dan terakhir ketika semuanya sudah diisi mandatory datanya, maka untuk memproses checkout ini kita klik confirm, dan setelah itu muncul thank you page dan order sudah berhasil diproses. Jadi seperti itulah dari skenario checkout. Expectednya kita bisa melakukan order dan ordernya bisa diproses dan muncul thank you message, dan jika tidak atau kita input data yang invalid, maka tidak bisa lanjut ke tahap checkout selanjutnya. Oke, ini bisa kita ubah statusnya semuanya menjadi pas. Setelah itu
uh, kita coba untuk ke versi UAT-nya. Template-nya contohnya seperti ini. UAT adalah user acceptance testing, di mana kita melakukan testing bisa bersamaan dengan user aktualnya gitu. Dan UAT ini bisa terbagi menjadi alpha testing dan beta testing, di mana alpha testing ini dengan internal internal kantor mungkin, dan untuk beta testing dengan user atau klien gitu. Nah, di UAT ini testernya itu berperan sebagai user real gitu, dan mereka mencoba flow-nya itu flow sebagaimana user pada umumnya gitu. Jadi mereka melakukan register, mereka melakukan login, dan hingga akhirnya check out itu sesuai dengan mindset mereka sebagai user. Dan ini tuh untuk UAT bisa dilakukan oleh beberapa orang. Misalnya ini namanya Firman. Untuk modul login Reza, kemudian search Andi, Bayu, dan Rizka. Seperti itu. Untuk test date-nya bisa diisi tanggal sekarang 11 September 2023. Di dalam template UAT tergantung dari, tidak ada patokan khusus gitu. Yang penting ada tes modulnya, kemudian ada expected resultnya seperti apa, dan testernya siapa, dan statusnya bagaimana gitu. Kemudian user UAT ini, tester di user acceptance testing ini melakukan testing sesuai dengan flow yang disediakan. Setelah itu contohnya ini input value-nya register menggunakan mandatory dan optional data, hingga menggunakan password yang berbeda gitu, dan melakukan testing. Jika sudah sesuai maka pass, dan jika belum fail. Fail ini misal ketika kita melakukan register dengan mandatory data yang tidak kita isi, namun kita masih bisa selesai gitu melakukan register, dan itu tidak sesuai dengan expected resultnya, sehingga statusnya jadi fail. Nah, adapun jika blocked ini, jika ada blocker dari misal dari developer gitu yang belum menginisialisasi data dan lain sebagainya, bisa diisi dengan blocked. Adapun jika semuanya sudah sesuai, diisi dengan pass gitu, seperti itu. Dan jika ada notes atau keterangan tertentu bisa ditulis di sini. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi, mungkin dari perbedaannya dari sedikit dari template-nya, kemudian dari sudut pandang. Kalau manual test case itu dari sudut pandang QA-nya, QA engineer-nya, QA testernya. Adapun untuk UAT ini benar-benar dari user gitu, dari flow dari user gitu, yang mereka mencoba untuk melakukan testing sesuai dengan sudut pandang mereka sebagai user di production atau di halayak umum yang awam, bisa dibilang awam seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin ada beberapa kesalahan yang terucap, ataupun beberapa hal yang tidak sesuai. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.